Baik ya, sebelum kita mulai teman-teman, mari kita berdoa dulu untuk seluruh saudara-saudara kita yang ada dimanapun di kepingan alam semesta ini, terutama saudara-saudara kita yang ada di Turki yang sedang tertimpa musibah yang sangat dahsyat ya. Mudah-mudahan diberi ketabahan, kesabaran, dan segera bisa move on ya, bangkit untuk menyongsong kehidupan selanjutnya yang lebih cerah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, kita lanjutlah bicara soal Turki dulu. Ya. Tadi sudah ngobrol sore-sore tadi sudah dicicil sama Pak Yus dan Wildan. apa tadi Mars apa? Saat menonton Harlah Satu Abad NU, Marsnya itu kan mirip-mirip Pak Yus ya, mirip-mirip dengan Marsnya militer Ottoman di masa kejayaannya Utsmaniyah, masa kejayaan. Nah, Turki ini dulu ketika masih bernama Ottoman atau Utsmaniyah, Kekhalifahan Utsmaniyah, itu kan sangat dihormati, segani, sangat dihormati, sangat ditakuti oleh orang Eropa, negara-negara Eropa. Jadi di saat negara Eropa itu sedang ada di masa kegelapan, Turki Utsmani ini justru sedang ada di puncak kejayaan, menguasai 3 benua ya, Asia itu sampai ke Tanah Haram, Masjidil Madinah, kemudian Afrika sampai dari Mesir sampai Maroko, Eropa sampai ke Bulgaria bahkan Austria gitu. Nah, sampai kemudian seperti tadi disampaikan Pak Yus, setiap pasukan Jatisari, pasukan elitnya Turki yang sangat ditakuti pada masa itu berbaris dan kemudian menyanyikan Mars itu. Wah, itu tentara musuh itu dari jauh sudah ngeri, terkencing-kencing. Sudah terkencing-kencing. Jadi mewakili peradaban Islam pada masa itu salah satu wujud puncak kejayaan peradaban Islam ya pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi pada masa lalu itu banyak negara-negara di timur memiliki pasukan-pasukan elit yang sangat ditakuti oleh bangsa lain gitu ya. Bukan hanya Jatisari di Turki, di Majapahit di Tanah Jawa ada pasukan Getih Getah itu yang juga sangat ditakuti di belahan dunia lain, terutama belahan dunia timur selatan. Kemudian pasukan elitnya Mongolia ya, pimpinan Hulagu Khan itu juga sangat ditakuti, bahkan sampai menguasai Eropa, Afrika juga. Afrika tidak terhalang oleh Eropa ketika perang dengan dinasti Fatimiyah. Nah, barangkali pertanyaan hal yang bisa kita diskusikan adalah bagaimana Islam yang dulu, peradaban Islam atau peradaban Timur yang begitu jaya, begitu luar biasa. Islam sendiri sejak masa Umayyah, kemudian Abbasiyah, Utsmaniyah, Fatimiyah itu juga sangat dihormati, sangat disegani pada saat itu. Tapi sekarang kondisinya
merosot. Ya, berbalik kan, situasinya berbalik. Ya, situasinya sangat berbalik jika dibandingkan dengan Eropa pada masa itu dengan masa sekarang. Ya, sebagian Turki dan Suriah yang sekarang terkena bencana dulu adalah negara yang kaya, yang mapan, yang maju. Ya, meriam-meriam Ottoman itu sangat ditakuti di belahan dunia manapun. Sekarang kita sulit sekali menemukan satu negara Islam atau satu negara belahan timur yang kira-kira bisa standing dan sebanding dengan negara-negara barat pada era sekarang, terutama dalam kekuatan ekonomi dan senjata, kekuatan peradaban secara umum. Ayo, kenapa ini kira-kira? Oh, yes. Itu dari Turki tadi, mulai lunturnya Turki itu gimana Pak Yus? Sampai meredupnya Turki. Kalau dari sejarah itu udah nggak kompak gitu antar elemen, sehingga ada pecah belah gitu. Ada ketidakpuasan, mungkin nggak tahu kenapa ada perebutan kekuasaan gitu kan. Itu yang menyebabkan dia nggak semakin jaya. Iya, jadi ada tujuan-tujuan lain selain yang tujuan awal kan, membentuk suatu negara yang jadinya satu, jadi menjadi ada egois, ada apa sifat-sifat itu. Akhirnya ya mudah dilemahkan sama pihak-pihak lain, karena ada faktor yang potensi untuk memecah belah. Kalau saya lihat begitu. Sebetulnya nih, sing tau moco. Kalau saya sih, kalau secara sejarah yang di abad 20 itu karena Turki sendiri secara bisnis yang utamanya itu sudah melangkah ke Eropa, bahkan dikatakan separuh negaranya adalah bagian dari negara Eropa. Dan inilah kemudian secara alamiah kekuatan yang dia punya itu, apalagi sudah lebih membicarakan tentang Islam, kekuatan Islam di Turki, ya mohon maaf mungkin lama-lama akan tergeser dengan budaya Eropa, dengan kepentingan tentang kelompok Eropa dan sebagainya. Dan disitulah lambat laun kekuatan di Turki ini menurun. Ya, sebenarnya kan tandanya jelas ya, sebenarnya kemerosotan Turki itu adalah perubahan dari kekhalifahan ke republik. Pengambil alihan kekuasaan dari khalifah oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ya, itu kan sangat legendaris, dan itu terjadi hampir di semua negara timur, negara dunia ketiga yang sebelumnya adalah negara-negara maju jaya. Itu ada operasi intelijen besar-besaran di awal 1900-an untuk dibilang oleh Pak Yus tadi, untuk melakukan pecah belah. Jadi politik divide et impera atau pecah belah itu bukan milik Belanda, itu milik Eropa secara umum, karakter orang Eropa secara umum. Jadi bagaimana memecah belah negara-negara yang dianggap sebagai ancaman, dianggap sebagai negara yang memiliki potensi untuk bisa melemahkan Eropa seperti di masa lalu, karena ada trauma yang berkepanjangan di tengah masyarakat Eropa yang sekian lama terus di bawah bayang-bayang tengah dan timur gitu kan. Jadi ada trauma yang berkepanjangan, dan
Itu diwujudkan oleh orang-orang yang lari ke Amerika dan kemudian membentuk negara Amerika itu kan, itu bagian dari trauma. Ya. Perubahan dari kekhalifahan ke Atatürk ke republik dan kemudian membentuk negara modern ala Eropa ini tanpa disadari dengan sendirinya membawa Turki dan negara-negara lain di timur itu untuk hidup bernegara dengan cara Eropa, bukan dengan caranya sendiri lagi gitu. Dan itu pelan-pelan terus kalau kita bicara Turki, pelan-pelan terus berlangsung dengan pergeseran, bukan hanya pergeseran ibu kota ya, dari Ankara ke Istanbul misalnya, atau pusat kehidupan orang Turki dari Ankara ke Istanbul misalnya, tapi juga akhirnya pada mentalitas. Hingga sekarang orang Turki itu merasa dirinya lebih sebagai orang Eropa daripada orang Asia. Nah ini problem, sudah problem yang sangat mendasar. Jadi mengingkari jati diri. Bagian Turki yang Eropa itu kan kecil sekali, hanya di Selat Bosporus itu saja, kan? Di mana Istanbul berada. Sebagian besar 80% ada di Asia. Jadi mereka sudah mengidentifikasi diri sebagai Eropa, ikut Uni Eropa, kemudian sepak bola ikut Eropa, ya semua bidang ikut Eropa. Padahal hanya 20% itu. Ya otomatis kalau kita itu mau menjadi seperti menjadi orang Jepang, ya selamanya kita tidak akan bisa menandingi orang Jepang kan. Wong ikut-ikut melok-melok mau jadi. Jadi misalnya Pak Didik pengen seperti saya atau saya pengen seperti Pak Yus, ya selamanya tidak akan bisa. Itu bukan dirinya. Gitu loh. Sunatullah, semesta Allah itu sudah memberi kita identitas dengan segala potensi dan karakternya sendiri-sendiri. Dan dia kemudian berproses dalam kehidupan sosial, memiliki cara hidup yang sesuai dengan karakter itu. Gitu. Pelan-pelan Turki yang di masa kekhalifahan menjadi pelindung dunia Islam, pelindung umat Islam, sehingga bahkan kekuasaannya bisa melegitimasi kekuasaan di Aceh, bahkan di Mataram, Demak, bahkan Mindanao dan seterusnya. Kan menginspirasi lah. Gitu. Sekarang relatif tidak memiliki pengaruh apa-apa di dunia Islam. Gitu. Jadi sebenarnya kasihan pada orang Turki itu, ya, oleh Eropa dianggap sebagai anak tiri, oleh Asia dianggap mengingkari. Jadi dalam posisi yang dengan segala potensinya, ya, dengan segala potensinya, kalau kita percaya bahwa berdasarkan banyak penelitian arkeologis, kapal Nabi Nuh bersandar di Gunung Ararat di Turki, artinya dari sanalah dimulai kehidupan. Kehidupan baru, maksudnya kehidupan baru setelah bencana new normal besar. Potensi alamnya, potensi manusianya, SDM-nya luar biasa. Etnis Turk ini kan membentang dari Turki sampai Cina. Rusia. Uighur itu etnisnya Turki. Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan itu Turk semua. Wayu. Uzbekistan. Orang. Ya Cina, Uighur itu. Nah itu juga yang sebenarnya terjadi pada mayoritas bangsa di Timur, termasuk kita, negara kita. Bahwa kita mengingkari identitas kita sendiri, kita mengingkari jati diri kita sendiri, kemudian kita mengikut cara hidup bangsa lain, orang lain, gitu.
Selama itu kita tidak akan pernah bisa nututi, itu bukan diri kita, bukan cara hidup kita. Gitu. Maka kejayaan maritim di masa lalu kemana hilangnya, kemana lenyapnya, itu kan. Kapal-kapal Jung Jawa yang sangat masyhur di seluruh dunia sejak sebelum Masehi sampai pada masa 1600-an, 1500-an itu kemana sekarang? Kok tidak ada yang mewarisi teknologinya? Borobudur kok nggak ada yang mewarisi teknologinya? Gunung Padang macam-macam seterusnya. Karena kemudian kita berusaha meninggalkan itu semua. Bukan tidak ada yang mewarisi, sebenarnya ada saja dan banyak yang mewarisi. Tapi justru kita ledek, kita sisihkan, kita anggap utopis karena kita asik mengikuti cara hidup Barat, cara hidup Eropa. Dukungan sosial, dukungan moral gitu. India itu negara dengan peradaban yang sangat kuat. India, Mesir jelas peradaban kuno, peradabannya kuat. Tapi karena terus mencoba seperti Barat, akhirnya sekarang jadi negara yang salah satu negara termiskin, Kekuatannya hanya jumlah penduduk. Mesir juga kacau balau kan tentang berenang. Dan ini akhir-akhir ini ada indikasi misalnya Saudi sebagai salah satu kekuatan negara Islam, sebagai tempat dua kota haram di mana seluruh orang Islam datang ke sana. Justru akhir-akhir ini kan di masa Muhammad bin Salman mulai adopsi ya. Mulai seperti mengikuti cara hidup orang Barat. Ya, kenapa para taipan Timur Tengah itu sibuk membeli klub sepak bola Eropa? Kenapa tidak membangun sepak bola di Asia sendiri, di negaranya sendiri dan sebagainya? Ini menurut saya nilai penting, hikmah penting yang bisa kita ambil bahwa Allah menciptakan setiap kaum, setiap etnis, setiap suku, setiap bangsa itu bukan tanpa rencana, pasti dengan segenap potensi dan kelemahan yang dimiliki, gitu ya.